Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Momara. Kali ini aku akan membahas tentang berita yang lagi viral saat ini, yaitu Pak Yai Mim dan Mbak Sahara. Yuk, daripada berlama-lama, mending kita langsung nonton aja yuk video berikut ini. Sahara ngaku kondisi psikisnya terguncang gara-gara pelecehannya ini. Bukti ya, yang ada di dalam flash disk dan kami sudah berikan ke penyidik. Isinya dua video, satu video berkaitan dengan pelecehan seksual, satu video berkaitan dengan pornografi. Kami nunggu juga ya dari teman-teman penyidik apakah kami perlu visum psikiatri, tapi kayaknya memang ada deh, karena secara psikis Mbak Sahara ini kan juga terganggu. Oh, jadi Mbak Sahara ini psikisnya terganggu mungkin karena pertama ya beritanya udah mulai viral dan banyak netizen yang mengerujak Mbak Sahara ini sampai akhirnya Mbak Sahara ini mungkin depresi lah ya, maksudnya stres gitu kan, psikisnya terganggu, nggak nyaman dan nggak tenang gitu. Barusan aja video dia maki-maki Yai dengan bahasa kasar, psikis terganggu tapi nyamperin terus ke rumah Yai. Apa bener ya? Yuk kita lihat dulu video yang selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Katanya psikisnya keganggu tapi mengkangkang di depannya ini. Apa ini contoh katanya anak santri lulusan Tebu Ireng. Waduh, padahal harusnya tidak begini ya, mau santri manapun gak pantas kita ke orang yang lebih tua caranya seperti itu. Astagfirullah, bahasanya juga kan langsung kayak kasuk, waduh. Ya Mimnya terlihat tenang aja gitu kan, kayak menyikapinya ya udah, namanya juga ngadepin perempuan ya, harus lebih dengan sabar. Kita ada dua agenda. Agenda yang pertama, ini tidak ada kata damai buat Sahara dan genderang perang sudah ditabuk. Proses hukum terus berlanjut. Yang kedua, Yai juga akan diperiksa atas pengaduan dari Sahara terkait dengan pencemaran nama baiknya. Ini ada berapa orang yang dilaporkan kan kemarin persekusi? Ada beberapa, nanti kemungkinan akan berkembang. Dalam video yang sudah beredar itu kan banyak. Ini awal pertama pemeriksaan beliau terkait laporan persekusi. Pesan pada pengacara saya, kita menggunakan prinsip perang Majapahit. Oh, kayak mana tuh ya perang Majapahit itu ya? Genderang perang ditabuk, tidak ada namanya mundur, mediasi, damai. Jadi harus sampai habis belalang. Maju terus tanpa gentar, sepertinya seperti itu ya maksud dari Pak Yai Mim ini. Jadi intinya selagi dia di jalan yang benar, dia tidak akan pernah takut untuk maju. Proses hukum semua yang terlibat untuk mengembalikan nama naik Yai Mim, ya betul banget ya, karena Yai Mim ini termasuknya udah tercoreng gitu kan di daerahnya, karena katanya tuh mungkin ya udah dijelek-jelekin namanya, sampai dia mau ke masjid juga gak boleh, sampai nyogok gitu ya, ngasih ada beberapa video nanti aku akan tayangin. Jadi nggak boleh gitu kan di masjid itu, terus intinya sih dikucilkan ya, sampai akhirnya harusnya yang kena psikis ini Pak Yamin ya, tapi Yaminnya biasa aja gitu loh. Menyambar bangsa sampai habis seakar-akarnya. Atau urusnya seperti apa? Aku serahkan pada panglima perang saya. Wah. Jujur saya seorang santri. Seorang santri katanya. Suami saya santri dan juga di lingkungan tempat tinggal kami itu mayoritas educated people. Masya Allah ya. Otomatis saya juga menganggap beliau itu orang tua yang membuang hati situ. Iya, betul. Kemudian beliau seorang kiai, seorang dosen. Saya melihat ketika saya melaporkan beliau atas kasus itu, anggapan masyarakat atau anggapan penting pastinya akan menjadi terhadap beliau. Ya, lagi-lagi yang saya pikirkan adalah harga diri orang. Baik sekali ya Mbak Sahara ya. Awal mula munculnya video viralnya Pak Yai kan banyak atensi yang mendatangkan kepada Mbak Sahara ya. Iya. Dan sekarang malah berbalik Mbak, malah lebih menjadi ya yang ada Mbak Sahara. Mbak Sahara sendiri mungkin Dia Saharanya lebih mikirin katanya
banyak yang hujat Pak Yaimin. Sedangkan kenyataannya di sini berbalik gitu kan, banyak yang menghujat Mbak Sahara. Karena namanya ya warganet ini pinter banget ya dari digitalnya. Jadi ada foto-foto zaman dahulunya Sahara yang masa kayak gini bentukannya santri gitu kan. Ya, semoga nggak bener lah ya. Santri mana yang tega bakar sejadah? Astagfirullah, ini beneran. Oh ya, yang bakar sejadah. Untuk yang bakar sajadah di Bugis di tengah malam mengurus janji menemukan suatu kejanggalan di kilangan yang kosong di atas itu yang namanya semuanya ada kasur, ada bantal, ada sajadah, tapi sajadahnya itu nggak berbeda dari sekarang selatan. Wanita BH. Lah. Kok di dalam sejadah ada dalaman perempuan, ada maaf ya, ada BH. Mencurigakan sih ya, maksudnya ngapain di dalam sejadah itu ada kayak gitu. Tapi nggak seharusnya untuk dibakar juga sih, nggak bagus. Kalau mau ya udah disimpan, dibuang dalamannya gitu kan, bukan harus untuk dibakar sih. Oh ya, ditakutin dari suaminya Sahara ini, Pak Yaimin ini melakukan hal yang salah lah gitu ya di atas sejadah itu. Tapi kayaknya nggak mungkin sih ya untuk sampai sejauh itu gitu. Semoga aja buktinya tuh kenyataannya tuh nggak seperti itu gitu ya. Berarti dia ngaku bakar sejadah, yaitu buktinya penjelasannya seperti itu. Yang ngaku bakar sejadah karena dalam sejadahnya tuh ada emas katanya, terus ada dalaman wanita gitu. Kalau bakar sejadah termasuk penistaan agama enggak ya? Kalau menurut aku kurang tahu ya, takut salah jawab. Kayaknya sih mudah-mudahan kayak mana ya, soalnya itu kan buat sholat ya, ngeri juga sih. Kenapa harus dibakar sih intinya tuh, kenapa nggak disimpan aja gitu sama kita ya. Mau viral? Kalau aku pengen viral ngapain ayo? Mau viral? Mau viral? Kasusnya kok malah panjang lebar itu mungkin aja panjang lebar kok aja nggak paham nih bro. Kalau aku viral apa? Aku nggak dapat kenapa kamu jadikannya bisa begitu saja nggak sih? Di sini Saharanya penantang petenteng, di sini juga Pak Yaiminnya juga sok berani. Bukan sok berani sih, maksudnya kayak nantangin gitu kesannya ya, sama-sama yang egonya tuh cukup kuat. Mau kamu apa? Ada mahasiswa pun nggak setuju. Ada pembelajaran di rumah pribadi. Kemudian kamu memilih demi rumah sama ada. Ada dulu. Apa yang tidak? Mau nggak? Apa yang tidak? Mau nggak? Ini kalau mau ngomong jangan di rumah tahu. Apa yang tak apa? Ini ya. Ya. Nggak selesai pakai. Ngomongnya kasar banget ya Mbak Sahara ini ya sama Yaimin. Padahal Yaiminnya nih ngomongnya nggak duluan kasar gitu kan, terus udah nurut suruh keluar. Ya namanya juga orang beda-beda ya. Coba sekarang. Dari tadi sabar orang. Semua orang Astagfirullahaladzim. Ini orang kenapa ini kesurupan? Tiba-tiba lampunya mati. ajar ini emang. Sabar Pak. Kok lampunya tiba-tiba kedap-kedip ya? Hancur kalian berdua, lihatlah. Hancur kalian berdua. Nyakitin banyak orang.
Padahal yang warga asli ini Pak Yamin ya, kalau Mbak Sahara itu pendatang. Tapi kalau Yamin yang udah mulai duluan ya, kayaknya udah dari dulu udah diusir sih ya. Kalau dia ibaratkan mau menzolimi tetangganya atau jahat gitu sama tetangganya, mungkin udah dari dulu Yamin udah diusir gitu, benar nggak sih? Terlalu meresahkan, harusnya ambil tindakan dong. Ini juga ini juga ini loh bilangnya. Kenapa nyorotnya sampai ke muka-muka juga sih? Saya lebih percaya Mbak Sahara karena beliau bukan orang baik. Pasti tidak akan dibela mati-matian sama Agil dan Yono. Padahal mereka berdua bukan suaminya. Iya. Entah kebaikan apa yang Mbak Sahara berikan ke Yono dan Agil. Bahkan Yono pun memberikan rumahnya secara cuma-cuma. Dan bahkan Mas Agil yang hanya seorang pegawai pun tidak diperkenankan tidur di luar rumahnya. Ya kita berpikir positif aja ya guys ya. Orang berpendidikan itu akan terlihat tenang. Iya sih bener, karena dari awal itu Pak Yamin ini diem gitu, kayak nyikapinya tuh dengan tenang ya. Karena apa, mungkin Pak Yamin orang yang berpendidikan kan, terutama dosen ya Pak Yamin ini. Jadi ngadepin orang seperti Sahara ini ya udah tanggapi aja dulu dengan tenang gitu. Gak perlu dengan cara emosi. Karena mungkin nanti ada waktunya bom itu meledak. Orang tersabar di 2025 yaitu Yamin ya. Seperti yang kita lihat video-video sebelumnya ya, Yamin ini terlihat tenang walaupun dimaki-maki pakai bahasa kasar. Dan selama sepanjang aku nonton videonya Yamin ini, beliau enggak sama sekali mengucapkan satu kali bahasa kasar atau bahasa yang menyakitkan ya. Semoga intinya dari titik permasalahan ini semoga cepat terselesaikan, cepat bertetanggaan dengan damai lagi, tidak ada perseteruan seperti ini lagi ya. Semoga ini hanya salah paham aja dan tidak berujung ya naudzubillah ya, berujung di sel gitu keduanya, jangan sampai. Oke, sekian dulu berita dari aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.